Baik. Sebelumnya, terima kasih udah mau datang dan mau ngobrol dengan kakak hari ini. Sebelum kita lanjut, kakak mau menjelaskan dulu ya kalau obrolan kita hari ini bersifat rahasia. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kakak akan menyampaikan apa yang kamu ceritakan ke orang lain tanpa izin dari kamu. Terus hari ini kita mau ngapain aja Kak? Kita hari ini ngobrolnya santai aja ya, jadi nggak perlu ada tekanan. Jadi nanti kamu bisa cerita apapun ke kakak sampai kamu merasa nyaman. Tapi maaf, sesi kita hari ini bisa berlangsung kurang lebih hanya 1 jam. Nah, di sini tugas kakak membantu memahami apa yang kamu rasakan. Jadi nanti kita cari solusi sama-sama bagaimana untuk menghadapinya. Gimana? Kamu udah siap? Ada apa? Iya. Kamu bisa cerita sekarang apa yang sedang kamu alami? Enggak tahu suka. Aku nggak ngerti sekarang ngapain apa. Intinya hari-hari terakhir ini aku jadi malas sekolah, malas buat belajar, terus pokoknya nggak seantusias dulu deh kalau di sekolah. Kamu sedang banyak masalah ya? Boleh kakak tahu apa yang sedang masalah yang sedang kamu alami? Sebenarnya aku baru putus Kak. Aku baru putus sama seseorang. Oke, satu. Kehilangan seorang yang kamu percaya dan sayangi itu ya meskipun hubungan kalian itu belum jelas, tapi itu membuat kamu berat ya. Tapi nggak apa-apa, kamu di sini boleh cerita semuanya ke kakak. Kakak siap untuk mendengarkan. Jadi boleh tahu apa yang sedang terjadi? Gini, aku dekat sama dia tuh sudah dari bulan Juni kalau nggak salah, bulan Juni 2024. Kita dekat, tapi aku nggak pernah ngajak dia buat punya hubungan kayak pacaran dan sebagainya, karena aku tahu kalau misalnya nanti kita pacaran akan ada tuntutan dan aku gak mau itu. Jadi kita temenan tapi lebih dari 3 tahun kita. Selama 1 tahun kita dekat sampai kemarin beberapa hari yang lalu, 1 bulan yang lalu dia memutuskan untuk berhenti aja. Katanya dia bosen itu sama aku, tapi aku coba untuk baikin, dia nggak mau. Ya udah, kalau itu sama dia sudah dari bulan Juni sampai terakhir sekitar 2 bulan yang lalu dia ngomong kalau mau berhenti aja sama aku. Pada waktu itu aku mencoba biasa Kak, karena aku yakin kalau alasan dia bosen akan ada titik dimana dia bakal kembali sama aku. Jadi kamu melihat semua itu sendiri dan kamu juga berusaha kuat saat di depan dia. Pada waktu itu sih ya Kak, karena dia ngomongnya cuma bosen, dan aku yakin kalau sikap bosen itu nanti akan hilang sendirinya. Sampai titik kemarin pas waktu ada acara sekolah yang ke Pule, kalau agak tahu, selama 5 hari dia ikut, terus ada yang ngabarin aku kalau dia sakit. Aku sudah mencoba biasa, nanti kalau aku jenguk ke sana ntar takutnya malah buat dia gak nyaman dan sebagainya. Jadi aku bilang lah sama orang yang ngabarin aku kalau udah, aku di sini mendoain dia kalau depan walaupun aku gak datang ke sana. Terus yang pernah dari sana aku tadi WA sama aku pakai voice note, katanya mana bisa sembuh kalau cuma didoain, jenguk sini dong. Dan kamu juga langsung datang. Di kabarnya aku jam 5 sore, aku habis maghrib langsung datang. Pas waktu itu hujan terus aku gak mikir, yang terpenting aku bisa ketemu sama dia. Dan kedekatan itu berlanjut sampai 2 hari. Besok harinya
kita mutusin untuk muncak bareng-bareng sama teman-teman. Pas waktu muncak kita nggak kayak orang yang baru aja dekat terus menjauh, tapi kayak dekat banget, ngobrol, bercanda. Kamu pasti punya perasaan yang besar ya, dimana secara status hubungan kalian itu nggak jelas, tapi kamu masih peduli sama dia. Dan kamu juga pasti tahu kan kalau dengan kamu datang ke dia untuk menjauhi dia, itu juga bakalan menyakitkan perasaan kamu sendiri. Enggak, aku nggak sakit kok. Waktu itu aku nggak sakit karena dari responnya juga nyaman-nyaman aja dengan kehadiran itu, Pak. Habis itu kemarin karena aku tahu dia lelah, pulangnya aku yang boncengin. Pas waktu di motor itu aku tanya, Mang, pertamanya aku minta maaf kan kalau sikapku tadi yang bingung buat dijaga nyaman, tapi jawabannya dia malah nggak apa-apa kok, aku nyaman-nyaman aja. Pas itulah aku ngerasa kalau hubungan kita bisa dilanjut lagi. Ternyata dia nganggap nyaman cuma sebagai teman kan. Habis itulah aku jadi males kok, kayak hampa aja gitu. Yang dulunya aku coba menerima, ternyata dia emang bener-bener udah gak mau sama aku. Mendengar cerita dari kamu tadi, kakak itu bisa merasakan betapa dalamnya perasaan yang kamu punya ke dia. Tapi di waktu yang sama, kamu juga sedang berusaha untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Apa itu benar? Menghidupkan milik kak. Sebenarnya kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya kamu cari dari dia? Orang yang kah? Atau pengertian yang kamu dapat saat bersama dia? Dia itu udah jadi rumah buat aku kan. Aku nggak butuh dia sebagai wanita, aku butuh dia sebagai rumah yang bisa menjadi tempat tahu kembali di saat aku sudah lelah dengan kehidupan, Pak. Jadi aku butuh dia bukan sebagai bukan wanita, tapi sebagai tempat yang bisa menerima apa adanya, yang dimana aku nggak perlu pura-pura di depan dia. Jadi ketika dia bilang untuk selesai, benar-benar selesai, dan dia juga nyuruh aku buat cari orang baru, itulah seakan-akan dunia aku udah hancur ketika dia ngomong kayak gitu. Jadi menurut kakak mungkin yang kamu rindukan di sini itu bukan orangnya, tapi rasa nyaman yang dia ciptakan. Apakah benar? Terus kakak coba dengar cerita kamu tadi, mendengar jawaban dia itu seperti menarik kamu keluar dari mimpi. Tapi walaupun tersebut, kakak ingat hari ini dengan kamu tetap berusaha untuk datang dan berusaha untuk cerita semuanya ke kakak, berani untuk jujur, itu merupakan kekuatan yang besar. Kamu patah, tapi kamu tidak menyerah. Soalnya disaranin sama teman-temanku yang masih kuliah sama aku, yang agak baik juga banget kak. Aku yang biasanya tidur itu jam 9 udah tidur, sekarang kalau belum azan subuh aku belum bisa tidur kak. Aku sebenarnya mau lari tapi dia itu ngikutin aku ke dalam mimpi. Dia itu kak, semenjak dia ngomong kalau dia udah nggak mau sama aku, terus malah dia nyuruh cari orang baru di saat aku menanti kehadiran kembali, seakan-akan dunia aku hancur. Dan udah jam malam nggak bisa tidur, yang biasanya aku tidur itu jam 9 udah tidur. Tapi sekarang kalau belum azan subuh aku belum bisa berhenti mikirin dia. Dalam pikiranku cuma ada dia. Itulah alasannya kak, kenapa seminggu ini aku belum pernah masuk sekolah, mulai
juga merosot. Semulanya aku kan pinter banget di kelas, aku dapat nilai 100 mulu kan di kelas. Sekarang boro-boro nih 150 aja. Oke, kakak ngerti perasaan kamu. Di sini kakak juga nggak akan maksa kamu untuk cerita semua. Tapi maaf, kakak juga dengar dari beberapa guru dan catatan akademik kamu. Akhir-akhir ini kamu agak berbeda. Benar. Kamu lebih banyak diam, jarang aktif di kelas, dan nilai kamu juga mulai turun. Sebenarnya masalah itu yang bikin nilai kamu juga turun. Dalam usaha kamu yang selalu ada untuk dia, kamu sedikit nggak? Apakah kamu juga selalu ada untuk diri kamu sendiri? Nah, di sini berarti kamu kehilangan dua sekaligus. Kamu kehilangan dia, tapi kamu juga kehilangan diri kamu sendiri. Tadi kan kamu bilang kalau nilai kamu juga turun, kamu jauh dari teman-teman kamu. Tapi di satu sisi, kamu juga berani untuk ngajak dia ngobrol. Bahkan kamu sendiri berani untuk datang ke sini ngobrol sama kakak, cerita semua ke kakak. Menurut kamu apa arti semua itu? Apa tadi? Kamu kuat, kamu hebat, kamu juga bernilai. Namun kakak tahu luka itu nggak bisa langsung sembuh, semua butuh proses. Jadi kita coba pelan-pelan. Nah, mungkin sekarang saatnya kamu mulai kembali rasa sayang itu, mulai membangun kembali rasa sayang itu. Tapi bukan untuk dia, untuk diri kamu sendiri. Kamu paham? Enggak. Oke, kalau mulai kakak saranin, gimana kalau kita susun beberapa langkah yang bisa kamu lakukan minggu ini? Biar aku kembali sayang sama diri aku sendiri tadi ya. Iya, jadi langkah yang kakak saranin ini itu bukan untuk pura-pura lupa, tapi untuk membantu kamu kembali ke versi diri kamu yang lebih utuh. Gimana? Apa coba coba. Oke, misalnya kamu tidur lebih teratur. Kemudian yang kedua, pilih salah satu pelajaran yang kamu sukai dan fokus 30 menit per hari. Lalu ajak ngobrol teman kamu yang minimal satu. Nah, jadi ketiga langkah yang kakak sarani tadi, menurut kamu mana yang lebih mudah? Nanti ngobrol terus kayaknya Kak. Oke, bagus. Itu artinya kamu masih punya semangat untuk bangkit. Dan nanti kalau kamu merasa sedih atau kecewa lagi, nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Oke, setelah kakak beri saran itu, kamu udah siap untuk bangkit dan kembali ke versi diri kamu yang utuh? Aku belum tahu Kak siapa apa enggak, tapi yang aku bisa janji ke Kakak, aku bakal mencoba Kak. Oke, nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan. Oke, nanti kalau kamu merasa kamu sedih atau kecewa lagi, kamu bisa datang ke kakak. Kita atur sesi lagi minggu depan. Kakak akan selalu